Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman, kembali bersua dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang saat ini tetap concern dan setia menemani teman-teman semua untuk membahas dan mengupas tuntas tentang permasalahan dunia pinjaman online alias pinjol. Kali ini saya akan membawakan salah satu topik tentang tidak usah dibayarnya pinjol-pinjol ilegal, dan berikut akan saya sertakan juga daftarnya. Tapi jangan salah, nanti di video ini saya juga akan menyertakan yang sering kalian hadapi ketika kalian membuka WA. Ada yang mengancam-ngancam kalian, mengkasari kalian dengan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kasar, kata-kata binatang dan sebagainya. Kebun binatang keluar semua, nanti kalian akan lihat ya penampakannya seperti apa sih orang-orang tersebut. Nanti akan saya sertakan videonya walaupun hanya sekilas. Dan teman-teman, saya mohon bantuannya untuk mensubscribe channel Jamal Official Vlog nih. Aktifkan loncengnya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload. Dan manfaatkan kolom komentar untuk bertanya apapun seputar dunia pinjaman online. Insya Allah saya sendiri yang akan menjawabnya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 telah digerebek ya. Di video saya ada ya, video saya sebelumnya ini di part ke-54. Jadi pinjol ilegal ini digerebek di salah satu kawasan ya, di PIK namanya. Itu digerebek teman-teman. Dan ternyata didapati di sana beroperasilah sejumlah 14 aplikasi ilegal tidak terdaftar di ojek. Dan ternyata juga hari berikutnya di tanggal 27 Januari 2022 kembali polisi menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan menggerebek 4 aplikasi. Jadi digerebek kembali salah satu lokasi ya, masih di PIK. Namun saat ini terjaring 27 orang ya. Satu orang manajernya, jadi 28 orang terjaring, 27 sebagai staf atau pegawai atau karyawan yang melakukan call contact, terdiri dari desk call yang melakukan berbagai macam teror mulai dari hari menunggak 1 sampai 7 hari, 8 hari sampai 16 hari dan seterusnya. Dan benar dugaan beberapa pihak bahwa pinjol ilegal ini dimainkan atau dioperasionalkan oleh seseorang dengan kewarganegaraan asing. Dan kebetulan polisi menemukan seorang manajer ya, di penggerebekan kedua ini seorang manajer yang berkebangsaan atau berkewarganegaraan asing, yaitu Cina. Luar biasa ya. Jadi selama ini ternyata kita dipermainkan ya. Masyarakat, khususnya masyarakat awam, masyarakat kecil yang nggak ngerti apa-apa terjerumus dengan dunia pinjol yang notabene ketahuan yang ilegal itu dimainkan oleh orang asing, orang Cina. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, hindari. Makanya saya sudah selalu bilang dari jauh-jauh hari, dari video-video saya sebelumnya, bahwa jangan jatuh di riba pinjol. Oke, kembali ke topik. Nah, ini akan saya sebutkan ya teman-teman. Apa aja sih aplikasi yang kalian nggak usah bayar lagi deh ya. Kalian nggak usah bayar, kalian gagal bayar saja. Ini aplikasi sudah tidak terdaftar di OJK karena tidak memiliki badan hukum. Juga yang pasti 14 aplikasi ini melakukan penagihannya dengan cara teror-teror yang biadab, teror-teror yang tidak bertanggung jawab, dan teror-teror yang di luar daripada SOP atau ketentuan yang berlaku. Dan pelaku-pelakunya ya, nih, mau bocoran nggak pelaku-pelakunya sebelum saya bicara apa aja sih aplikasi yang nggak usah dibayar nih? Mau lihat pelaku-pelakunya? Nih. Tuh, lihat ya.
Ini pelaku-pelakunya seperti ini, teman-teman. Ya, garang dia. Dia garang kalau lagi nge-WA teman-teman, garang kan. Ngamuk, ya, ngata-ngatai dengan bahasa-bahasa kasar. Ya, dengan bahasa yang super kasar, sangat kasar, dan paling kasar ada semua. Nih orang-orang kayak gini. Ya, tapi kalau sudah diginiin kan udah kayak kerupuk sayur. Jadi kayak kerupuk nyemplung ke sayur kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti itu teman-teman penampakan mereka, ya, terdiri dari bocil-bocil kan, ya, masih anak-anak, masih di bawah umur, dipekerjakan. Ya kita nggak salahkan ya, karena kebutuhan ekonomi, kepepet, apapun dilakukan, gitu kan. Tapi ya semestinya peran OJK di sini lebih lagi. Bravo ya untuk Kepolisian Republik Indonesia yang sudah benar-benar memberantas pinjol-pinjol ilegal seperti ini 2 kali loh. Berturut-turut tanggal 26 dan tanggal 27 Januari 2022. Oke, kembali ke topik. Pinjol-pinjol, apa saja sih yang nggak usah kalian bayar? Ya, kalian tonton nih ya. Nggak usah kalian bayar. Ini benar-benar gagal bayar saja. Karena ini akan memudahkan untuk memutus mata rantai pinjol-pinjol ilegal. Agar pinjol ilegal tidak tumbuh subur. Pinjol ilegal yang dioperasionalkan oleh orang-orang atau warga negara asing benar-benar hancur, benar-benar tidak beroperasi lagi dan benar-benar tutup. Nah, itu harapan saya. Sudah tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di OJK, kasar penagihannya. Ya, apa aja sih teman-teman yang nggak usah kalian bayar? Saya sebutkan. 1, aplikasinya Dana Aman. 2, uang rodi. Ketiga, pinjaman terjamin. Apanya yang terjamin? 4, kantung rupiah. 5, dana induk. 6, dana roket. 7, dana online. 8, modal uang. 9, tercepat. 10, uang tunai. 11, cash word. 12, pinjaman kedua. Ini pinjaman kedua, pinjaman ke-1 mana? 13, lava, dan 14-nya adalah go credit. Nah, ini teman-teman bisa catat ya, yang mempunyai, yang kecemplung, kejebur aplikasi-aplikasi dari 14 aplikasi yang saya sebutkan, nggak usah dibayar. Detik ini nggak usah dibayar. Lagian nggak akan ada yang nagih juga, orang semuanya udah ada di kantor polisi semua. Gimana mau nagih ya? Ini dari 14 aplikasi ini sedang dalam penyelidikan dan penyidikan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit ya, Bapak Jenderal Listio Sigit, luar biasa. Anak buah Bapak ya, dengan komando yang siap tempur langsung menggerebek pinjol ilegal ini dan tepat sasaran, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu untuk semua jajaran polisian dimanapun berada dan semoga diikuti oleh polda-polda lainnya, bukan hanya Polda Metro ya. Mudah-mudahan dari Polda Jabar juga melakukan hal seperti ini. Karena bukan tidak mungkin pelaku-pelaku intimidasi alias agensi-agensi yang melaksanakan penagihan pinjol-pinjol ilegal ini banyak bertebaran di beberapa daerah. Ya, mudah-mudahan Polda lainnya ikut. Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, dan Polda semuanya, Sumatera, Kalimantan, semoga ya dengan satu komando seperti ini, insya Allah riba pinjol khususnya yang ilegal nih, yang kurang ajar, mudah-mudahan segera tutup. Nah, teman-teman, saya tambahkan nih. Ternyata polisi menggerebek kembali di tanggal 27 Januari 2022 dan terdapat 28 terduga ya yang tertangkap tangan di lokasi masih seputaran PIK. Luar biasa ya, applause deh dulu buat Kapolri dan jajarannya, keren ya. 2 hari berturut-turut pinjol ilegal dibekuk. Tapi teman-teman jangan salah, ada salah satu aplikasi yang legal. Nah, akan saya sebutkan ya, aplikasi apa aja yang nggak usah kalian bayar nih. Tadi kan 14, nah ini nambah lagi nih, 4 lagi nih. 1 adalah aplikasi Doku, 2 aplikasi kotak online, 3 dana kilat, dan yang sangat disayangkan, ternyata ini aplikasi Kredito. Kredito itu aplikasi legal, terdaftar di OJK dan berbadan hukum. Bisa Anda bayangkan, Kredito sebuah perusahaan yang legal dan terdaftar di OJK, tapi menyerahkan tugas penagihannya ke seperti ini, agensi seperti ini. Ya, dan kita lihat saja hasil penyelidikan kepolisian seperti apa nanti. Nanti akan saya bawakan di channel YouTube ini juga ya. Seperti apa hasilnya dari 2 penggerebekan ini, ya. Karena kan bukan tidak mungkin
ini terstruktur dan pasti masif. Pasti ini kan. Ya, insya Allah ya. Gerakan-gerakan yang dibuat polisi ini sudah terukur dan sudah pasti banyak target yang akan dibidik di seluruh Polda di wilayah Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, ya seperti tadi saya bilang 14 aplikasi dan 4 aplikasi kalian gagal bayar aja, nggak usah dibayar. Ya, tidak usah dibayar. Ngerti? Paham? Sekali lagi saya bilang tidak usah dibayar. Dengan Anda tidak membayar aplikasi ilegal yang sudah ditangkap polisi dan sekarang sedang dalam penyidikan dan penyelidikan Kepolisian Republik Indonesia, ini akan memutus mata rantai dunia pinjol ilegal. Dengan cara seperti ini, orang-orang yang ingin menanamkan investasi untuk mengelola atau memutarkan uangnya di Indonesia ini, khusus ini warga negara asing ya, yang ingin memainkan uangnya di Republik Indonesia ini dengan sasaran utama masyarakat kelas bawah, ini tidak akan pernah terjadi dan bisa diminimalisir. Kalau mereka tidak ada yang meminjam, mereka membuka aplikasi nih di Play Store, tapi masyarakat sudah cerdas, sudah nggak mau nengok lagi yang namanya pinjol-pinjol. Bukan tidak mungkin, akan gulung tikar dengan sendirinya. Mereka mau ngapain? Mereka kan tugasnya hanya menyerap dana, melemparkan ke masyarakat, lalu menghendaki dana itu kembali secepat kilat. Kurang ajar kan? Melempar dana, lalu mereka ingin mengambil secepat kilat dengan bunga yang mencekik leher. Bahkan dari hasil penelusuran sementara kepolisian, dana yang dikucurkan misalnya 10 juta nih, 10 juta ya. Mereka sudah memotong 35% dari 10 juta itu di biaya awal. Belum bila terjadi keterlambatan, bisa bayangkan. 10 juta cair, dipotong 35%, mereka hanya menerima 7,5 juta. Belum lagi dipotong ketika terjadi keterlambatan. Belum lagi ketika terjadi bunga-bunga lainnya. Akibat keterlambatan hari demi hari, minggu demi minggu. Sudah kebayangkan seperti apa? Makanya cara yang paling ampuh adalah tidak membayar dari 14 aplikasi tersebut yang tadi saya sebutkan, plus 4 aplikasi yang saya sebutkan terakhir kali. Insya Allah teman-teman, pinjaman online baik ilegal maupun legal sekalipun, insya Allah akan tutup. Dan itu adalah doa dari kita semua. Yuk kita mulai hijrah. Yang belum hijrah, yang belum menutup mata dari pinjaman online, segera tutup mata. Segera pergi dan segera tinggalkan dunia pinjaman online. Teman-teman tidak akan pernah, satu pinjaman online tidak akan pernah menyelesaikan masalah. 2 pinjaman online akan menambah masalah. 3 pinjaman online akan memperumit kehidupan saudara. Tidak ada pernah sesuatu yang baik yang bisa kalian ambil dari pinjaman online. Yang ada adalah mudarat yang akan kalian terima, dan yang pasti kehidupan kalian tidak akan pernah tenang. Kalian akan dikejar-kejar oleh rasa takut, rasa bersalah, karena kalian tidak mampu untuk membayar angsuran atau kewajiban pengembalian dari pinjaman yang sudah Anda ambil. Ingat dan percaya, Allah sangat murka akan hal ini. Segera tobat, segera berhenti, dan tutup pinjol-pinjol ini. Dengan cara apa? Kalau Anda sanggup untuk melakukan pembayaran, silakan Anda bayarkan untuk pinjol-pinjol legal ya, legal. Anda bayarkan silakan. Kalau Anda mampu, tapi kalau Anda tidak mampu, jangan paksakan. Ingat, kebutuhan keluarga adalah lebih utama. Jangan sampai Anda hanya memprioritaskan untuk melakukan pembayaran pinjaman online, tapi Anda meminjam utang kiri kanan depan belakang. Tapi anak istri Anda kelaparan, orang tua Anda tidak bisa makan, hanya gara-gara mementingkan untuk pembayaran pinjaman online. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Jangan pernah terjadi ya. Sayangi keluarga Anda, sayangi keluarga kalian. Sayangi dari teror-teror yang luar biasa, yang semakin hari semakin kesini semakin biadab. Kita dengar berita-berita seperti itu. Jangan sampai ya kalian menjadi bagian dari teror tersebut. Apalagi kalau orang tua kita yang sudah sepuh, orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang sudah mengasuh kita sampai dengan dewasa seperti ini, tega-teganya kita menyakiti hati orang tua dengan cara apa? Dengan cara diteror oleh debt collector yang datang ke rumah. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Jadi jangan jadi anak durhaka. Jadilah anak yang bisa berbakti, menyenangkan kedua orang tua, membuat hidup mereka tenang. Yuk teman-teman, hijrah sehijrah-hijrahnya, total, tobat, dan benar-benar meninggalkan
dunia riba pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah rezeki yang terbaik dari Allah akan segera datang, dan Allah akan menyegerakan kepada hambanya yang benar-benar tobat untuk meninggalkan segala bentuk larangan yang sudah Allah perintahkan. Baik teman-teman semua, terima kasih para subscriber saya dan para penonton saya dimanapun berada. Keberkahan, kesehatan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih ya. Tetap selalu setia untuk menonton channel Jamal Official Vlog, khususnya di Bengkel Hukum Mr. Jamal. Akan ada banyak konten-konten edukasi yang akan saya suguhkan untuk kalian, sekaligus informasi tentang dunia pinjaman online. Oke teman-teman semua, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.